warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tekanan osmosis. Sebelum ke presentasi tentang tekanan osmosis, di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Diana Risma. Saya Adnan Hadid. Saya sendiri Diana. Saya Ferry. Langsung saja kita bahas tentang tekanan osmosis larutan. Sebelumnya, apa sih itu osmosis? Osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul-molekul pelarut dari suatu larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi permeabel. Nah, jadi membran semi permeabel ini hanya bisa dilewati oleh partikel-partikel pelarut. Kemudian, apa sih itu tekanan osmosis? Tekanan osmosis, tekanan balik yang terbentuk pada larutan untuk mencegah terjadinya proses osmosis. Nah, dari tekanan osmosis ini ada beberapa istilah yang sering digunakan, yaitu yang pertama isotonik. Misalkan disebut larutan 1 isotonik dengan larutan 2, ini artinya tekanan osmosis 1 atau P1 sama dengan tekanan osmotik larutan kedua atau disebut dengan P2. Kemudian setelah yang pertama yaitu yang kedua ada hipotonis, yaitu misalkan disebutkan larutan 1 hipotonis terhadap larutan 2, ini artinya tekanan osmotik 1 itu lebih kecil daripada tekanan osmotik larutan 2 atau disebut dengan P1 lebih kecil dari P2. Kemudian yang ketiga yaitu hipertonis. Misalkan larutan 1 hipertonis terhadap larutan 2, artinya P1 lebih besar dari P2. Langsung saja kita ke rumus. Yang pertama yaitu rumus non-elektrolit. Nah, di sini ada rumus non-elektrolit yaitu Pm kali R kali T. Dan di sini ada larutan elektrolit yaitu Pm kali R kali T kali I. Sebagai keterangannya, P adalah ini P ya. P adalah tekanan osmosis, M konsentrasi atau molaritas larutan atau mol atau liter, R adalah tetapan nilai dari 0,02 liter atau atm atau mol Kelvin, T adalah suhu satuan atau disebut dengan Kelvin, I adalah faktor Markov, bisa dicari dengan rumus
Di sini ada N. N adalah jumlah ion. Di sini ada alfa. Punten Alfa bagus. yaitu derajat. Punten videoin dulu. Ionisasi. Untuk larutan elektrolit kuat, nilai I-nya N ada atau jumlah ion. Maka di dalam soal nilai molekularitas larutannya lebih diketahui, maka konsentrasi atau M bisa kita cari dengan rumus mol. Mol per volume satuan liter atau menggunakan rumus gram per larut. Sebelum ke contoh soal, kita akan mempraktekkan bagaimana sih tekanan osmosis itu. Nah, di sini kita punya bahan-bahan yang akan digunakan, yaitu yang pertama kentang yang sudah dipotong, yang kedua ada air mineral, yang ketiga ada garam, dan yang keempat ada gula. Alat-alat yang digunakan yaitu ada 3 cup, pisau, penggaris, talenan, dan sendok. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita masukkan dulu garam yang sudah berisi air. Yang kedua, masukkan juga gula ke dalam cup yang kedua. Kemudian yang ketiga hanya ada air mineral saja. Kemudian aduk hingga larut. Setelah diaduk, kita masukkan kentang ke dalam larutan garam, gula, dan air mineral. Setelah itu kita tunggu selama 45 menit. Bukan tadi udah coba. Cuman percobaannya mau dibuatin. Ya, gak apa-apa, sampaikan yang udah percobaan. Langsung aja ya. Nah, setelah kita tunggu selama 45 menit, perubahan kentang, kita lihat perubahan kentang di setiap kentang yang direndam dalam air larutan garam. Dikarenakan hasil percobaannya kita nggak bawa, kita langsung bacakan hasilnya saja ya. Kalau nunggu sampai 45 menit lama. Kentang yang direndam dalam larutan garam menjadi lunak karena terjadinya peristiwa osmosis, yaitu pada kentang. Proses tersebut disebut plasmolisis, yaitu proses keluarnya cairan atau air dari kentang menuju ke larutan garam. Hal ini terjadi karena tekanan atau konsentrasi pada kentang lebih rendah daripada tekanan pada larutan garam, sehingga membran semi-permeable dapat ditembus oleh zat pelarut atau larutan garam. Akhirnya terjadi runtuhnya dinding sel sehingga kentang menjadi lebih lentur dan tidak mudah patah. Yang kedua yaitu pada larutan gula. Kentang yang sudah dimasukkan ke dalam larutan gula mengalami penyusutan berat semula karena air bergerak dari larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi. Kentang tersebut menjadi lebih ringan serta warnanya lebih kusam. Semakin hipertonis larutannya, semakin lembek kentangnya, juga semakin banyak pengurangan beratnya. Sedangkan kentang yang direndam di dalam air mineral menjadi semakin berat karena masuk ke dalam kentang. Air dapat masuk karena konsentrasinya
kentang lebih tinggi, maka kentang akan semakin mengeras dan kaku. Ini membuktikan bahwa teori osmosis, yaitu perpindahan molekul-molekul air dari suatu larutan rendah dan tinggi dengan melalui membran semi-permeabel, seperti yang terjadi pada kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam. Setelah praktek sudah selesai, langsung saja kita ke contoh soal. Untuk yang soal yang dikasih ke temannya di setting grup aja ya. Nah, ditutup aja nggak apa-apa, nanti dijelaskan selanjutnya. Contoh soalnya. Boleh temannya, nanti kan ini sudah ada nih soalnya. Nanti boleh dicoba di rumah juga ya. Nanti ya di hari besok berarti dilanjutkan lagi itu soalnya. Ya. Silakan ditutup aja. Pantau yuk, Pak. Ditutup, Pak. Jatuh ke puding.